Halo, teman-teman semua. Selamat datang kembali di Cerita Momo. Siapa sangka, orang yang paling dekat dengan kita, yang kita anggap keluarga, justru bisa menjadi orang yang paling berbahaya? Cerita Ismi hari ini sangat menggugah hati dan penuh dengan pelajaran. Sebelum kita mulai, yuk bantu dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa komen di bawah. Tuliskan nama, kota asal, dan kata, hadir, ya. Siap mendengarkan? Kalau sudah, yuk kita mulai ceritanya. Pagi di kediaman Ismi terasa sangat berbeda. Bukan karena ada hal istimewa yang terjadi, melainkan karena semuanya terasa sempurna. Terlalu sempurna, hingga menimbulkan kecurigaan dalam benak Ismi sendiri. Rumahnya yang megah, seluas istana modern dengan arsitektur minimalis yang elegan, disinari oleh cahaya matahari yang masuk melalui jendela-jendela besar dari lantai ke langit-langit. Di taman belakang, kolam renang dengan air sebening kristal memantulkan bayangan pohon-pohon palem yang tertata rapi. Inilah hasil kerja keras Ismi selama bertahun-tahun, kekayaan yang ia bangun dari nol, sebuah imperium bisnis fashion yang kini menjadi salah satu yang terbesar di ibu kota. Ismi, dengan rambut coklat panjang tergerai dan setelan kasual dari brand ternama, duduk di teras belakang sambil menyesap kopi. Ia memandang langit Jakarta yang cerah. Hidupnya nyaris tanpa celah. Ia punya segalanya. Karir cemerlang, aset-aset mewah, dan suami yang mencintainya. Namun, seperti layaknya bulan purnama yang indah tapi menyimpan sisi gelap, ada satu hal yang kerap mengusik ketenangan Ismi, keluarga suaminya. Ismi menghembuskan napas panjang. Hubungannya dengan keluarga suaminya, terutama sang ibu mertua dan adik ipar, Siska, selalu terasa seperti berjalan di atas kaca. Tampak halus dan harmonis di luar, tapi sangat rapuh dan bisa pecah kapan saja. Mereka selalu menampilkan senyum termanis, memeluk Ismi dengan hangat, namun mata mereka seringkali memancarkan kilatan yang aneh, seolah mengukur dan menimbang setiap inci kesuksesan yang ia miliki. Hari ini, firasat buruk itu kembali datang. Siska meneleponnya dengan nada riang yang terlalu dipaksakan, mengabarkan bahwa ia dan ibu mertua akan mampir sore nanti. Aku kangen banget, Kak Ismi. Ibu juga sudah lama tidak main. Nanti sore kami datang, ya? Suaranya terdengar seperti lonceng yang berbunyi sumbang di telinga Ismi. Ismi tahu, kunjungan ini pasti bukan sekadar kunjungan biasa. Naluri seorang wanita yang telah menghadapi berbagai tantangan bisnisnya, berkata bahwa ada sesuatu yang sedang direncanakan. Tapi Ismi berusaha mengabaikannya. Toh, apalagi yang bisa mereka ambil darinya? Semua asetnya berada di bawah nama pribadinya, dilindungi oleh perjanjian pranikah yang ketat. Suaminya, Bayu, juga selalu mendukungnya. Sore harinya, tepat pukul 4, mobil sedan hitam Siska berhenti di halaman. Ibu mertua keluar dari mobil dengan gaun batik elegan, diikuti Siska yang mengenakan blus sutra yang tampak mahal. Senyum di wajah mereka sangat lebar, hampir tidak wajar. Ismi sayang. Ibu mertua langsung memeluknya erat, ciuman di pipi Ismi terasa dingin. Kamu kok makin cantik saja, sih? Pasti karena hidupmu bahagia, ya? Siska langsung menimpali. Iya, Kak Ismi. Lihat deh, kakak makin glowing saja. Padahal bisnisnya makin sibuk, kan? Asetnya pasti sudah makin banyak, ya? Pertanyaan itu, yang selalu terucap dengan nada basa-basi, langsung membuat Ismi merasa risih. Alhamdulillah, Ibu, Siska. Semua lancar berkat doa kalian juga. Ismi membalas dengan senyum yang dipaksakan. Ia mempersilakan mereka masuk. Ruang tamu Ismi adalah showcase dari gaya hidupnya. Sofa-sofa bludru impor, lukisan-lukisan abstrak mahal di dinding, dan sebuah lampu kristal yang menggantung megah. Subhanallah, Ismi, rumahmu ini seperti hotel bintang 5. Seru ibu mertua sambil mengusap-usap sandaran sofa. Siska hanya diam, matanya menjelajahi setiap sudut ruangan, seolah sedang menghitung-hitung nilai setiap perabotan. Obrolan mengalir. Mereka membahas bisnis Ismi, rencana liburan, dan tentu saja, aset-asetnya. Siska bertanya dengan detail soal proyek baru Ismi, nilai investasi, hingga keuntungan yang ia raup. Ismi menjawab dengan hati-hati, berusaha tidak terlalu banyak memberi informasi. Sinetron di layar kaca tidak pernah salah. Orang yang paling dekat seringkali menjadi musuh dalam selimut. Ismi tahu itu. Oh, iya, kami hampir lupa. Siska tiba-tiba berseru.
Ia beranjak ke mobil dan kembali dengan sebuah kotak kue yang diikat dengan pita cantik. "Ini, Kak Ismi. Aku buatkan khusus untuk kakak," kata ibu. "Kakak suka kue coklat, kan?" Ismi menatap kotak itu. Bentuknya sempurna, pitanya rapi. Siska tersenyum manis, seolah ia benar-benar tulus. Tapi naluri Ismi berteriak. Ada yang salah. Ada getaran aneh yang ia rasakan dari kotak itu. Sebuah sinyal bahaya yang tak terlihat. Ismi menerimanya dengan senyum, berterima kasih. "Nanti langsung dimakan, ya, Ismi. Ibu dengar kamu suka kue manis. Siska membuatnya dengan resep spesial," ucap ibu mertua. Lagi-lagi, ada nada mendesak yang aneh. Setelah 2 jam kunjungan yang terasa seperti interogasi terselubung, Siska dan ibu mertua pamit. Mereka kembali memeluk Ismi dengan senyum lebar. Ismi menyaksikan mobil mereka menjauh, lalu kembali masuk ke dalam rumah. Ia melihat kotak kue yang tergeletak di meja ruang tamu. Seketika, Ismi merasa mual. Ia tidak ingin menyentuh kue itu. Firasatnya sangat kuat, seolah ada suara yang berbisik, "Jangan makan kue itu, Ismi." Ia mengambil kotak itu, mengangkatnya, merasakan beratnya. Ia membayangkan senyum Siska yang terkesan dibuat-buat. Ia memikirkan obrolan yang terlalu banyak menyinggung kekayaannya. Semuanya terasa seperti skenario yang sudah diatur. Siska dan ibu mertua tidak pernah datang dengan tangan kosong. Tapi kali ini, hadiahnya terasa begitu dipaksakan, begitu aneh. Ismi memutuskan untuk tidak memakannya. Ia hanya menaruh kotak itu di dalam kulkas, berniat untuk membiarkannya saja. Ia tidak tahu, keputusannya ini akan menjadi titik balik yang menyelamatkan nyawanya dan mengungkap sebuah rencana keji yang tak pernah ia duga. Pagi itu, Ismi bangun dengan perasaan yang tidak biasa. Ia merasa gelisah, seolah ada bayangan hitam yang mengikutinya. Pikirannya terus tertuju pada kotak kue yang Siska berikan kemarin. Kue itu masih tergeletak di dalam kulkas, dan Ismi tidak berani menyentuhnya. Ia tahu, ada sesuatu yang tidak beres, tapi ia tidak tahu apa. Naluri bisnisnya yang tajam, yang membantunya membaca pergerakan pasar dan niat lawan, kini berteriak memperingatkan tentang sesuatu yang jauh lebih pribadi dan berbahaya. Sambil menikmati sarapan paginya, ponsel Ismi berdering. Nama Siska muncul di layar. Ismi mengangkatnya dengan ragu. "Halo, Kak Ismi. Sudah dimakan kuenya? Enak, kan?" Suara Siska di seberang sana terdengar sangat ceria, tapi Ismi bisa merasakan kegelisahan yang tersembunyi. Ada nada desakan yang aneh. Seolah-olah Siska sangat ingin Ismi menjawab, "Ya, sudah, dan enak sekali." Ismi diam sejenak. Ia mencoba menebak-nebak apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa Siska begitu ingin tahu tentang kue itu? Mungkinkah kue itu memang beracun? Tubuhnya meremang. Ide itu terlalu kejam untuk dipikirkan. "Halo, Kak?" Siska kembali bertanya, kali ini dengan nada yang sedikit lebih cemas. Ismi memutuskan untuk mengambil risiko. Ia tidak tahu apa yang ia lakukan, tapi ia merasa perlu menguji Siska. "Oh, kue itu?" jawab Ismi dengan nada santai. "Sudah habis, yes." Ada keheningan panjang di ujung sana. Terlalu panjang. Ismi bisa mendengar napas Siska yang tertahan, seolah ia sedang menanti jawaban yang berbeda. "Sudah habis?" Siska mengulangi, suaranya terdengar tercekat. Sama kakak sendiri?" "Tentu saja tidak," jawab Ismi sambil tersenyum tipis. Ia tahu, ia sedang bermain dengan api, tapi ia harus tahu seberapa jauh api itu akan membakar. "Aku tidak tega makan sendiri. Jadi, kemarin pas ibu mertua mau pulang, aku berikan kuenya. Katanya, ibu suka kue buatanmu, Siska." Ada kebisuan yang panjang. Ismi bisa mendengar Siska terdiam, terkejut, kebingungan. Rencana jahatnya tidak berjalan sesuai skenario. Ismi membayangkan wajah Siska yang berubah pucat, matanya membesar karena terkejut. "Halo, Siska? Kamu masih di sana?" Ismi bertanya, memecah keheningan. Siska menjawab dengan terbata-bata. Maaf Kak, sinyalnya jelek, aku tutup dulu ya. Nanti aku telepon lagi." Panggilan itu langsung terputus. Ismi menatap ponselnya. Ia yakin ada sesuatu yang sangat salah dengan kue itu. Siska tidak menelepon untuk memastikan apakah kue itu enak,
melainkan untuk memastikan bahwa Ismi telah memakannya. Rencana mereka adalah menusuknya dari belakang, dengan cara yang paling kejam. Tanpa membuang waktu, Ismi langsung menghubungi ibu mertua. Jantungnya berdebar kencang. Ia takut sesuatu yang buruk telah terjadi. "Halo, Ibu," suara Ismi terdengar tegang. Ibu mertua menjawab dengan suara lemas. "Halo, Ismi." Ibu merasa tidak enak badan. Perut ibu sakit sekali. Dunia Ismi terasa runtuh. Ia tidak bisa bernapas. Skenario terburuk yang ia bayangkan, ternyata menjadi kenyataan. Kue itu benar-benar beracun. Dan ibu mertua, entah bagaimana, memakannya. "Ibu sudah ke dokter?" tanya Ismi, berusaha tetap tenang. "Belum, ibu pikir cuma masuk angin. Tapi sakitnya tidak hilang." "Ismi," jawab ibu mertua. "Ibu, jangan gerak kemana-mana. Aku akan segera ke sana dan menjemput ibu. Kita ke rumah sakit sekarang juga." Ismi berkata dengan tegas. Ia tidak peduli jika ibu mertua dan Siska bersekongkol untuk membunuhnya. Yang ada di pikirannya sekarang adalah menyelamatkan ibu mertua, meskipun ia tahu bahwa ibu mertua juga adalah bagian dari rencana jahat itu. Perjalanan ke rumah ibu mertua terasa sangat panjang. Pikirannya melayang ke berbagai kemungkinan. Apakah ini semua benar-benar rencana mereka? Mengapa ibu mertua tidak tahu tentang kue itu? Mungkinkah Siska bertindak sendirian? Ismi menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Siska tidak akan berani melakukan ini tanpa persetujuan ibu mertua. Rencana mereka pasti sudah matang. Tapi kenapa Siska tidak memperingati ibunya tentang kue itu? Ketika Ismi sampai di rumah ibu mertua, ia menemukan ibu mertua terbaring lemah di sofa, wajahnya pucat pasi. Ismi langsung membantunya ke mobil dan membawanya ke rumah sakit. Selama perjalanan, Ismi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Hatinya dipenuhi dengan amarah, kesedihan, dan rasa sakit. Di rumah sakit, ibu mertua langsung ditangani. Ismi menunggu dengan gelisah di luar ruang perawatan. Beberapa saat kemudian, dokter keluar dan menjelaskan bahwa ibu mertua mengalami keracunan makanan. Untungnya, tidak parah. Sepertinya dosisnya tidak terlalu tinggi, ujar dokter. Ismi menghembuskan napas lega. Ibu mertua masih bisa diselamatkan. Tapi Ismi tahu, ini bukanlah akhir. Ini hanyalah permulaan. Ia tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Ia akan membuat mereka menyesal. Ruang tunggu rumah sakit terasa sangat dingin, seolah-olah suhu udara sebanding dengan rasa curiga yang membeku di hati Ismi. Setelah dokter menjelaskan bahwa ibu mertua mengalami keracunan makanan, Ismi merasa seperti tersambar petir. Kata-kata dokter, yang seharusnya menenangkan, justru terdengar seperti pengumuman yang mengagetkan. Beruntung dosis racunnya tidak terlalu tinggi, kalimat itu terus terngiang-ngiang. Racun. Bukan sekadar makanan basi. Kata itu begitu kejam, begitu dingin, dan begitu nyata. Ismi duduk di kursi ruang tunggu, memandangi pintu ruang perawatan tempat ibu mertua terbaring. Wajahnya tetap tenang, tapi di dalam benaknya, kepingan-kepingan puzzle mulai berserakan, dan kini, satu persatu, kepingan itu menyatu membentuk sebuah gambar yang mengerikan. Senyum manis Siska saat memberikan kue itu. Nada suaranya yang memaksa saat meneleponnya tadi pagi. Dan yang paling mengejutkan, fakta bahwa ibu mertua makan kue itu, padahal itu adalah bagian dari rencana untuk membunuhnya. Napas Ismi tercekat. Ia sadar, ini bukan hanya sekadar kecemburuan biasa. Ini adalah sebuah skenario pembunuhan yang disusun rapi, dengan dalih hadiah yang tulus. Mereka ingin menusuknya dari belakang, dengan cara yang paling kejam. Tapi ada satu hal yang tidak mereka duga. Ismi tidak memakan kue itu, dan ia malah memberikan kue itu kepada ibu mertuanya sendiri. Rencana mereka terlalu sempurna, hingga lupa memperhitungkan variabel kecil. Siska terlalu panik setelah tahu Ismi memberikan kue itu ke ibu mertua, sehingga ia tidak sempat memberitahu ibunya untuk tidak memakannya. Rencana jahat itu kini berbalik menghancurkan mereka. Ismi merasakan kemarahan yang membara di dalam dirinya. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Ia harus berpikir jernih. Ini bukan lagi soal persaingan, ini soal nyawa. Ia harus bertindak. Dan ia akan bertindak, tapi dengan cara yang jauh lebih cerdas dari apa yang mereka lakukan. Saat itu, pintu rumah sakit terbuka, dan Siska masuk dengan wajah penuh kekhawatiran yang dibuat-buat.
Matanya langsung mencari Ismi. Saat melihat Ismi berdiri tegak, tak kurang satu pun, ekspresi lega yang hampir tak terlihat melintas di wajahnya. Namun, rasa lega itu langsung berubah menjadi ketakutan saat ia melihat Ismi menatapnya dengan pandangan dingin dan menusuk. "Kak Ismi, bagaimana ibu? Ibu baik-baik saja, kan?" Aku khawatir sekali." Siska langsung menghampiri Ismi, suaranya terdengar bergetar. Ismi tidak menjawab. Ia hanya menatap Siska lurus di mata, mencoba membaca setiap kebohongan di sana. "Dia baik-baik saja," jawab Ismi singkat. "Syukurlah. Aku tidak tahu kalau ibu akan makan kuenya." Siska menggigit bibirnya, kalimat itu terucap begitu saja, tak sengaja. Kalimat itu adalah pengakuan tanpa kata. Ismi tersenyum sinis. "Memangnya kenapa kalau ibu makan kuenya?" Siska langsung panik. Wajahnya memucat, matanya membesar. Tidak ada apa-apa. Maksudku, kan aku buatkan kue itu untuk kakak, bukan untuk ibu." "Tapi ibu yang memakannya, SIS. Dan sekarang dia keracunan." Suara Ismi terdengar rendah, penuh ancaman. Siska terdiam 1000 bahasa. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Rencananya terbongkar. Ismi sudah tahu. Keheningan yang panjang dan mencekam itu adalah bukti nyata dari kejahatan mereka. Siska tahu, permainan sudah selesai. Ismi membalikkan badan, berjalan menjauh dari Siska. Ia tidak perlu lagi bertanya. Kebisuan Siska sudah menjawab semuanya. Ismi tahu, ia tidak bisa membiarkan ini. Mereka ingin membunuhnya, dan mereka hampir berhasil. Beruntung nalurinya mencegahnya memakan kue itu. Pikirannya langsung beralih ke rencana selanjutnya. Ia tidak akan gegabah. Ia akan bermain di level yang lebih tinggi. Pertama, ia harus mengumpulkan bukti. Ia akan meminta bantuan orang terpercayanya, seorang ahli forensik swasta, untuk menguji sisa kue itu di laboratorium. Ia juga akan menghubungi teman-temannya di bidang teknologi untuk melacak riwayat komunikasi antara Siska dan ibu mertua. Ismi menyentuh dompetnya. Ia tahu, uang dan kekuasaan tidak bisa membeli kebahagiaan. Tapi kali ini, uang dan kekuasaan akan menjadi alatnya untuk menuntut keadilan. Ia akan memastikan Siska dan ibu mertua mendapatkan balasan yang setimpal. Ia kembali menatap Siska, yang masih berdiri membeku di tempatnya, menatapnya dengan tatapan penuh ketakutan dan penyesalan. Mata Siska seolah memohon, meminta belas kasihan, tapi Ismi tidak akan membiarkan dirinya jatuh dalam jebakan itu lagi. Ia tahu, air mata yang Siska tunjukkan hanyalah air mata penyesalan karena rencananya gagal, bukan karena ia menyesal telah berbuat jahat. Ismi mengambil ponselnya, ia siap menghubungi pengacara pribadinya. Ini adalah awal dari sebuah pembalasan yang elegan. Pembalasan yang tidak menggunakan kekerasan, melainkan kekuatan hukum dan kebenaran. Ia akan membuat mereka berlutut, tidak hanya di hadapannya, tapi di hadapan hukum. Ismi berjalan memasuki kamar rawat inap ibu mertuanya dengan langkah pelan namun pasti. Aroma antiseptik yang khas rumah sakit memenuhi indera penciumannya. Ibu mertua tampak terbaring lemah di ranjang, wajahnya pucat, tapi matanya terbuka lebar, dipenuhi ketakutan. Di sisi ranjang, Siska duduk dengan kepala tertunduk, tangannya menggenggam erat tangan ibunya, seolah mencari perlindungan. Keduanya menatap Ismi dengan pandangan yang sulit diartikan. Ada rasa bersalah, rasa takut, dan sedikit rasa benci karena rencana mereka gagal. Ismi tidak langsung berbicara. Ia mengambil kursi, duduk di seberang ranjang, dan memandang kedua wanita itu secara bergantian. "Bagaimana keadaan ibu?" tanyanya dengan suara tenang, terlalu tenang. Nada suaranya yang lembut terasa lebih dingin daripada es, membuat Siska dan ibu mertua merinding. "Dokter bilang ibu baik-baik saja, hanya keracunan makanan," jawab Siska dengan suara bergetar. Ia mencoba tersenyum, tapi senyum itu hanya bertahan sesaat dan langsung luntur. Ismi mengangguk pelan. "Ya, keracunan. Dari kue yang kau kirim kemarin, Siska." Ruangan itu hening seketika. Siska langsung mengangkat kepalanya, matanya membelalak kaget. Ibu mertua menelan ludah dengan susah payah. Ekspresi di wajah mereka adalah konfirmasi yang paling jelas. Mengapa kalian berdua begitu terobsesi dengan hidupku?" tanya Ismi, tidak ada kemarahan dalam suaranya, hanya kekecewaan yang mendalam. "Apa salahku? Kalian adalah keluargaku. Kalian seharusnya melindungiku, bukan ingin membunuhku."
Siska hendak membela diri, tapi ibu mertua, yang sudah tidak tahan dengan beban rahasia itu, menggenggam tangan Ismi. Ismi, maafkan kami, maafkan ibu. Air mata mulai mengalir deras di pipinya. Maaf untuk apa, Bu? Tanya Ismi, wajahnya tanpa ekspresi. Maaf karena niat kalian membunuhku, atau maaf karena kalian gagal. Kalimat itu seperti pisau yang menusuk jantung ibu mertua. Ia mulai menangis sesenggukan. Siska mencoba menenangkan ibunya, tapi ibu mertua sudah tidak bisa menahannya lagi. Ismi, ibu iri, katanya dengan suara bergetar. Ibu iri dengan semua yang kamu punya. Kamu punya segalanya. Harta, kecantikan, bisnis yang sukses. Sementara kami harus hidup dalam bayanganmu. Ismi mendengarkan, hatinya terasa seperti diremas. Apa yang kalian rencanakan? Tanyanya. Mengapa ibu makan kuenya? Ibu mertua menoleh ke arah Siska dengan tatapan penuh tuduhan. Siska langsung tertunduk, tidak berani menatap ibunya. Kami sudah merencanakan ini sejak lama. Nak, ibu mertua mulai bercerita. Kami berencana membuatmu lumpuh, lalu mengambil semua asetmu. Kami tahu kamu tidak akan bertahan lama, dan kami akan mengatur semuanya agar terlihat seperti kecelakaan. Kami sudah menyiapkan dokumen. Kami bahkan sudah menyusun rencana untuk mengalihkan asetmu ke nama kami. Ismi terdiam. Ia tidak bisa membayangkan kejahatan sebesar ini. Tapi, kenapa? Aku kan sudah berbagi dengan kalian, ucap Ismi, mengingat semua hadiah mahal yang pernah ia berikan, semua bantuan finansial untuk Siska dan keluarganya. Itu tidak cukup. Siska tiba-tiba berseru. Kau selalu di atas. Selalu menjadi yang terbaik. Semua orang memujimu. Kau bahkan mengambil Bayu dariku. Dia harusnya menikah denganku, bukan denganmu. Mata Ismi melebar. Pengakuan Siska terlalu mengejutkan. Ia tidak pernah tahu bahwa ada cinta segitiga di antara mereka. Ternyata, bukan hanya harta yang menjadi motif mereka, tapi juga cinta. Ibu dan Siska, kami pikir dengan menyingkirkanmu, kami akan mendapatkan semua yang kamu punya. Harta, dan juga Bayu, ibu mertua menambahkan, suaranya dipenuhi dengan rasa putus asa. Rencananya, Siska akan memberimu kue itu, dan setelah kau memakannya, dia akan memanggil dokter untuk memeriksa keracunan makanan. Kami sudah menyiapkan semuanya. Tapi rencana itu berantakan. Ibu. Siska memohon dengan air mata di pipi. Aku sudah coba menghubungi ibu. Tapi teleponmu tidak bisa dihubungi. Aku sudah coba memperingatkan ibu untuk tidak memakan kue itu. Ibu mertua menoleh ke arah Ismi. Kami sudah bersekongkol. Nak, kami ingin membunuhmu. Tapi Siska, dia belum sempat memberitahu ibu tentang racunnya, karena kau sudah lebih dulu menelepon. Ibu mertua memandang Siska dengan tatapan terluka. Kau bahkan rela mengorbankan ibumu sendiri, Siska. Siska terisak. Ia tidak bisa membantah. Semua kebohongan yang ia simpan kini terkuak. Ia merasa sangat malu dan bersalah. Ismi bangkit dari kursinya. Ia tidak bisa lagi berada di ruangan itu. Hatinya hancur. Bukan karena ia takut, tapi karena ia tahu, keluarga yang ia coba cintai selama ini, adalah ular berbisa yang menunggu waktu untuk menggigitnya. Ini bukan lagi masalah keluarga, kata Ismi, suaranya kini kembali dingin dan tegas. Ia menatap Siska. Ini adalah kejahatan. Kau ingin membunuhku. Ibu ingin membunuhku. Aku tidak akan memaafkan kalian. Kalian akan mendapatkan balasan yang setimpal. Ismi berbalik, meninggalkan kamar itu. Ia mendengar isak tangis Siska dan ibu mertua di belakangnya, tapi ia tidak menoleh. Di luar pintu kamar, ia langsung mengambil ponselnya. Ia akan menghubungi pengacaranya. Waktunya untuk bertindak. Waktunya untuk menuntut keadilan. Tentu, mari kita lanjutkan kisah Ismi. Bab 5, Pengakuan di rumah sakit. Langkah kaki Ismi sudah setengah jalan keluar dari kamar rawat inap, namun entah mengapa, tubuhnya berhenti. Bukan karena ia ragu, melainkan karena ada dorongan kuat di dalam dirinya yang menuntut jawaban yang lebih lengkap. Ia tidak ingin mendengar pengakuan yang setengah-setengah. Ia ingin tahu, sejauh mana kegelapan di hati mereka. Ia ingin tahu, semua bisikan dan senyum palsu yang ia terima selama ini,
Seberapa jauh itu sudah menjadi sebuah skenario yang disiapkan dengan matang. Dengan sebuah keputusan yang tegas, Ismi berbalik dan melangkah kembali ke dalam kamar. Siska dan ibu mertua yang melihatnya kembali, langsung terkesiap. Wajah mereka yang sudah basah oleh air mata, kini dipenuhi ketakutan yang lebih dalam. Mereka mengira Ismi sudah pergi, dan mereka bisa bersembunyi di balik tangisan dan rasa bersalah palsu mereka. "Duduklah, Ibu," kata Ismi dengan suara yang dingin. "Duduklah, Siska." Kedua wanita itu menuruti perintah Ismi seperti boneka yang digerakkan oleh tali. Mereka duduk di kursi dengan kepala tertunduk, seolah tidak berani menatap mata Ismi. Ismi menarik kursi, duduk di hadapan mereka, dan melipat tangannya di dada. Matanya tajam, menusuk, dan tidak menunjukkan sedikitpun rasa belas kasihan. "Aku tidak butuh air mata kalian," kata Ismi. "Aku tidak butuh permintaan maaf. Aku hanya butuh kebenaran. Ceritakan semuanya. Dari awal, mengapa kalian berdua ingin membunuhku? Apa yang memicu kebencian ini?" Ibu mertua mengangkat wajahnya. Matanya yang sembab menatap Ismi. "Ismi, itu dimulai sejak kamu masuk ke keluarga kami," katanya dengan suara bergetar. "Kami melihatmu, sangat berbeda dari kami. Kamu datang dengan segala kesuksesanmu, dengan asetmu, dengan uangmu. Semua yang kami impikan, ada padamu." Siska menimpali, suaranya parau. "Kakak mengambil Bayu dariku. Sejak awal, aku mencintai Bayu. Aku yakin, kalau bukan karena kau datang, Bayu pasti akan memilihku. Dan denganmu, dia menjadi orang yang berbeda. Dia hanya fokus padamu, pada kebahagiaanmu, dan dia tidak lagi melihat kami." Ismi mendengarkan, hatinya terasa kosong. Pengakuan itu terasa seperti tamparan keras. "Aku tidak pernah mengambil Bayu dari siapapun. Dia memilihku," jawab Ismi, suaranya penuh kekecewaan. "Dan aku tidak pernah membedakan kalian. Aku sudah banyak membantu kalian, Siska. Aku sudah membelikanmu mobil, perhiasan, dan aku selalu menanggung biaya hidup kalian. Itu justru membuat kami semakin membencimu," seru Siska, air matanya kembali mengalir. "Kau pikir kami ini apa? Pengemis? Setiap kali kau memberi kami sesuatu, rasanya seperti kau mengejek kami. Kau memamerkan kekayaanmu. Kau membuat kami merasa tidak berguna, tidak berharga." Ibu mertua menyambung. "Kami tidak butuh belas kasihanmu. Kami hanya ingin setara denganmu. Tapi kami tahu itu tidak mungkin. Jadi kami pikir, jika kami tidak bisa sepertimu, kami akan mengambil apa yang kamu punya." Pengakuan itu membuat Ismi terdiam. Ia tidak pernah melihatnya dari sudut pandang itu. Ia mengira ia berbuat baik, tapi bagi mereka, kebaikannya adalah sebuah penghinaan. "Jadi, kalian bersekongkol?" tanya Ismi, suaranya kini kembali tajam. "Bagaimana kalian merencanakannya? Seberapa detail?" Ibu mertua menundukkan kepala. "Kami berencana untuk membuatmu keracunan. Kami pikir, setelah kau makan kue itu, kau akan sakit, dan kami akan mengatakan itu hanya keracunan makanan biasa. Kami bahkan sudah merencanakan untuk membawa kue yang tidak beracun ke rumah sakit, jadi tidak akan ada yang curiga." Siska memotong, "Kami juga sudah menghubungi pengacara. Dia bilang, jika kau lumpuh atau meninggal, kami bisa mengklaim asetmu. Terutama aset yang kau beli setelah menikah dengan Bayu. Bayu adalah pewaris utama, dan kami akan memanipulasinya untuk mengambil alih semuanya. Villa di Bali, koleksi mobil mewahmu, bahkan saham-saham perusahaanmu." Ismi tidak bisa menahan rasa mual. Ia tidak hanya hampir dibunuh, tapi juga hampir dirampok habis-habisan oleh keluarganya sendiri. Mereka tidak hanya merencanakan pembunuhan, tapi juga kejahatan finansial yang sistematis. Tapi aku tidak menyangka kau begitu bodoh, Siska." Ibu mertua tiba-tiba membentak Siska. "Aku sudah berpesan padamu untuk telepon aku segera setelah kau tahu Ismi sudah memakan kue itu. Tapi kau tidak melakukannya. Kau membiarkan aku makan racun itu." Siska langsung terisak. "Aku panik, Bu. Ismi meneleponku lebih dulu. Aku tidak punya waktu. Aku tidak menyangka akan seperti ini. Aku minta maaf. Aku tidak ingin ibu yang keracunan." Ismi bangkit dari kursinya. Ia tidak bisa lagi mendengarkan. Ia sudah mendapatkan semua jawaban yang ia butuhkan.
Siska menangis bukan karena ia menyesali perbuatannya pada Ismi, melainkan karena rencananya gagal dan ibunya sendiri yang menjadi korban. "Permintaan maaf kalian tidak ada gunanya," kata Ismi dengan suara bergetar. "Itu bukan datang dari hati. Itu datang dari rasa takut. Kalian takut dengan apa yang akan terjadi pada kalian. Aku bukan lagi keluarga kalian. Kalian adalah penjahat. Dan kalian akan menghadapi konsekuensi dari perbuatan kalian." Ismi berbalik, dan kali ini, ia tidak akan menoleh lagi. Ia melangkah keluar dari kamar, menuju lobi rumah sakit. Pikirannya sudah jernih. Tidak ada lagi keraguan. Hanya ada satu jalan yang harus ia tempuh, jalan hukum. Ia akan melaporkan mereka ke polisi. Semua bukti yang ia kumpulkan, semua pengakuan yang ia dengar, akan ia gunakan untuk memastikan mereka mendapatkan balasan yang setimpal. Kisah ini bukan lagi soal keluarga, tapi soal kejahatan, dan keadilan harus ditegakkan. Ismi keluar dari rumah sakit, meninggalkan Siska dan ibu mertua dalam keheningan yang penuh dengan tangisan penyesalan yang terlambat. Air mata dan permohonan maaf mereka terasa hampa dan palsu, seperti sandiwara yang dimainkan oleh aktor yang buruk. Pikirannya tidak lagi dipenuhi amarah, melainkan sebuah tekad yang dingin dan terarah. Ia tahu, pengakuan lisan tidak cukup. Di mata hukum, pengakuan yang dipaksa di tengah rasa bersalah tidak akan berarti apa-apa. Ia membutuhkan bukti. Bukti yang kuat. Bukti yang tidak bisa dibantah. Ismi langsung duduk di dalam mobilnya. Daripada menyalakan mesin, ia justru mengeluarkan ponselnya. Jari-jarinya dengan cepat menekan nomor kontak yang ia tahu bisa membantunya. Nomor pertama adalah milik seorang ahli forensik swasta yang sangat profesional, yang pernah membantunya dalam kasus sengketa bisnis. "Halo, Rudy," sapanya, suaranya tenang. "Aku butuh bantuanmu segera. Ini sangat penting. Aku punya sampel kue yang perlu diuji. Aku butuh laporan yang akurat, seakurat mungkin." Rudy, yang sudah mengenal karakter Ismi, langsung mengangguk di seberang telepon dan berjanji akan datang dalam waktu 1 jam untuk mengambil sampel kue. Setelah mengakhiri panggilan, Ismi menghubungi kontak lain. Kali ini, seorang ahli digital forensik, temannya yang sangat dipercaya. "Andra," panggilnya. "Aku butuh bantuanmu. Aku ingin melacak semua pesan dan percakapan antara 2 nomor. Aku ingin semua yang mereka bicarakan dari beberapa bulan terakhir. Fokus pada kata kunci, kue, rencana, aset, dan Ismi." Andra, seorang ahli yang cerdik dan sangat efisien, mengangguk tanpa bertanya banyak. Ia hanya meminta Ismi mengirimkan nomor ponsel Siska dan ibu mertua. Ismi mengemudikan mobilnya pulang. Selama perjalanan, ia tidak memutar musik. Pikirannya hanya terfokus pada satu hal, keadilan. Sesampainya di rumah, Ismi mengambil kotak kue yang tergeletak di kulkas. Ia memandang kotak itu. Sebuah hadiah yang seharusnya penuh cinta, ternyata dipenuhi niat jahat. Ia memasukkan sisa kue itu ke dalam kantong plastik khusus. Ia juga mengambil ponsel lama Siska dan ibu mertua yang kebetulan masih ada di rumahnya. Ia ingat pernah membelikan mereka ponsel baru beberapa bulan lalu. 1 jam kemudian, Rudy tiba. Ia mengambil sampel kue dengan sarung tangan dan membawanya ke laboratoriumnya. "Akan saya kabari secepatnya," janjinya. Ismi menunggu dengan sabar. Ia tahu, proses ini butuh waktu, tapi ia tidak gentar. Ia telah membuat keputusan yang tidak bisa diubah. Ia akan menuntut keadilan, tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk semua orang yang pernah menjadi korban pengkhianatan. 2 hari berlalu. Ponsel Ismi berdering. Itu panggilan dari Andra. "Ismi, aku sudah dapat datanya," katanya dengan nada serius. Ini gila. Kamu harus melihatnya sendiri." Ismi menyuruh Andra datang ke rumahnya. Setengah jam kemudian, Andra tiba dengan laptopnya. Ia membuka sebuah folder yang berisi screenshot dari percakapan Siska dan ibu mertua. Mereka tidak tahu aku bisa mengakses ini," gumam Andra sambil menunjukkan layar laptopnya. Ismi mulai membaca. Setiap pesan yang ia baca membuat darahnya mendidih. Percakapan mereka begitu kejam, begitu detail, begitu kejam. "Siska, aku benci dia, Bu. Semua yang dia punya seharusnya jadi milikku. Bayu juga seharusnya jadi milikku. Ibu mertua, sabar, Nak. Kita punya rencana. Ingat rencana kita.
Kita akan ambil semuanya. Harta dan juga Bayu. Ada juga percakapan tentang aset-asetnya. Ibu mertua, pengacara bilang, setelah dia tiada, kita bisa mengalihkan aset-asetnya. Aku sudah siapkan dokumennya. Yang paling utama villa di Bali, itu yang paling mahal. Siska, aku juga ingin mobil Lamborghini-nya, Bu. Itu harus jadi milikku. Ismi membaca semuanya dengan hati yang hancur. Mereka tidak hanya iri, mereka telah merencanakan semuanya dengan hati-hati dan penuh perhitungan. Mereka bahkan telah menyiapkan dokumen-dokumen palsu. Lalu, Ismi sampai pada bagian yang paling mengerikan. Percakapan tentang kue itu. Siska, aku sudah campur obat tidur dosis tinggi di dalam kue, Bu. Itu akan membuatnya tidak sadar, dan besok aku akan meneleponnya. Setelah dia memakannya, kita akan bilang ke Bayu kalau dia jatuh di kamar mandi. Ibu mertua, bagus, Nak. Kita akan mendapatkan semuanya. Aku tidak sabar. Mata Ismi memanas. Pengkhianatan ini begitu dalam, begitu dingin. Tidak lama kemudian, Rudi menelepon. Ismi, laporan forensiknya sudah selesai, katanya dengan suara tegang. Kue itu mengandung talium. Dosisnya cukup untuk membunuh. Ini bukan keracunan makanan biasa. Ini percobaan pembunuhan. Ismi menghela napas panjang. Terima kasih, Rudi. Ia menatap layar laptop Andra, lalu ke arah laporan forensik di tangannya. Pengakuan lisan Siska dan ibu mertua kini didukung oleh bukti fisik dan digital yang tidak bisa dibantah. Rasa sakit di hatinya berubah menjadi api. Api untuk menuntut keadilan. Ismi menyuruh Andra mencetak semua percakapan itu. Ia mengumpulkan semua bukti di atas meja. Laporan forensik, sisa kue dalam kantong plastik, dan lembaran-lembaran percakapan yang dicetak. Ia tidak lagi melihat Siska dan ibu mertua sebagai keluarga. Mereka adalah penjahat. Dan Ismi akan memastikan mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal. Ini bukan lagi soal keluarga yang rusak, tapi soal kejahatan serius yang harus diadili. Malam itu, Ismi duduk sendirian di ruang kerja rumahnya yang sunyi. Laptopnya masih menyala, menampilkan ratusan pesan antara Siska dan ibu mertua. Di sampingnya, laporan forensik tergeletak, sebuah kertas dingin yang berisi kata-kata mematikan, talium. Bukti-bukti yang ia kumpulkan begitu kuat dan tak terbantahkan. Namun kini, bukti-bukti itu menjadi beban yang amat berat. Ruangan yang biasa menjadi tempatnya mengambil keputusan bisnis yang cerdas, kini menjadi medan perang batinnya sendiri. Pilihan yang ada di hadapannya bukanlah pilihan yang mudah. Pilihan antara memaafkan atau menuntut keadilan. Pilihan antara melindungi nama baik keluarga yang ingin menghancurkannya, atau melindungi dirinya sendiri dan memastikan kejahatan tidak terulang. Hatinya terbelah. Di satu sisi, ia ingin menuntut keadilan. Ia ingin Siska dan ibu mertua merasakan balasan atas perbuatan mereka. Mereka tidak hanya mencoba membunuhnya, tapi mereka juga telah merencanakan untuk merampas semua yang ia bangun dengan darah dan air mata. Namun, di sisi lain, ia memikirkan suaminya, Bayu. Ia mencintai Bayu lebih dari segalanya. Ia tahu, jika ia melanjutkan ke jalur hukum, Bayu akan hancur. Bayu akan berada di posisi yang tidak mungkin. Ia harus memilih antara istri yang dicintainya dan ibu, serta saudara perempuan yang telah mengkhianatinya. Ismi tahu, jika ia melaporkan mereka ke polisi, itu akan menjadi pukulan telak bagi Bayu. Ia bisa melihat rasa sakit di mata suaminya, dan rasa sakit itu terasa lebih menyakitkan daripada pengkhianatan itu sendiri. Tiba-tiba, pintu terbuka. Bayu masuk, wajahnya tampak lelah. Ia baru saja pulang dari perjalanan bisnis. Ismi, kok belum tidur? Kamu kenapa? Ada apa? Tanyanya. Bayu melihat tumpukan kertas di meja, termasuk laporan forensik yang mengerikan. Ismi tidak tahu harus mulai dari mana. Ia hanya bisa menatap mata Bayu, mata yang dipenuhi cinta, tapi akan segera dipenuhi rasa sakit. Ia menghela napas panjang. Duduk, Bayu. Ada yang harus aku ceritakan, katanya, suaranya bergetar. Ismi mulai bercerita. Dari kunjungan Siska dan ibu mertua, kue yang mencurigakan, telepon Siska yang penuh desakan, hingga akhirnya ibu mertua yang masuk rumah sakit karena keracunan. Bayu mendengarkan dengan seksama. Ekspresi wajahnya berubah dari rasa ingin tahu menjadi kebingungan. Namun, saat Ismi menceritakan tentang percakapan yang ia dengar di rumah sakit,
Wajah Bayu menjadi pucat. Nggak mungkin. Ibu dan Siska nggak mungkin melakukan itu. Gumamnya, tidak percaya. Ismi mengambil laptopnya, memutar layar ke arah Bayu. Ia menunjukkan semua pesan yang telah dicetak. Percakapan mereka tentang racun, tentang aset-asetnya, tentang Bayu sendiri. Ismi juga menunjukkan laporan forensik yang membuktikan bahwa kue itu benar-benar mengandung racun. Bayu membaca setiap kata, setiap kalimat. Matanya membelalak, wajahnya memucat, tangannya bergetar. Ini tidak mungkin. Bayu bergumam, air mata mulai mengalir di pipinya. Mereka tidak akan pernah mencoba membunuhmu, Ismi. Mereka hanya iri. Mereka tidak benar-benar serius. Mereka serius, Bayu. Ini bukan lagi soal iri hati. Ini percobaan pembunuhan. Lihat ini, kata Ismi sambil menunjuk laporan forensik. Mereka merencanakan ini dengan sangat matang. Mereka bahkan sudah menyiapkan dokumen untuk mengambil alih semua yang aku punya. Bayu menutupi wajahnya dengan kedua tangannya, tubuhnya bergetar. Suaminya yang selalu kuat, kini terlihat begitu rapuh dan hancur. Kenapa mereka tega? Isaknya. Setelah beberapa saat, Bayu mengangkat wajahnya. Matanya memohon. Ismi, kumohon. Jangan laporkan mereka. Ini adalah keluarga kita. Kita bisa menyelesaikan ini secara internal. Kita bisa minta mereka pergi jauh. Aku akan mengurusnya. Hati Ismi sakit melihat Bayu seperti itu. Ia tahu Bayu mencintai ibu dan adiknya. Tapi ia juga tahu, ia harus melindungi dirinya sendiri. Bayu, aku tidak bisa, jawab Ismi dengan tegas. Aku tidak bisa membiarkan ini. Aku tidak bisa hidup dalam ketakutan. Jika aku memaafkan mereka sekarang, apa jaminannya mereka tidak akan mencoba lagi? Aku hampir kehilangan nyawaku. Ini bukan lagi masalah keluarga. Ini adalah kejahatan. Ini adalah percobaan pembunuhan. Mereka harus bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Bayu menatap Ismi, matanya dipenuhi dengan keputusasaan. Ia tahu, Ismi benar. Tapi ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa ibunya dan adiknya adalah penjahat. Ia berada di antara dua pilihan yang sama-sama menyakitkan. Aku akan mendukungmu, Bayu, kata Ismi dengan lembut. Tapi aku harus menempuh jalur hukum. Ini satu-satunya cara. Aku harus melaporkan mereka. Bayu memejamkan mata, menghela napas panjang. Ia tahu Ismi adalah wanita yang kuat dan cerdas. Dan ia tahu, Ismi mengambil keputusan ini bukan karena amarah, melainkan karena ia tahu itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Pada akhirnya, Bayu mengangguk pelan. Aku mengerti. Aku akan menemanimu. Mata Ismi berkaca-kaca. Ia tahu, Bayu telah memilihnya. Itu adalah pengorbanan terbesar yang bisa ia minta. Ia akan melangkah maju, dan ia tidak akan pernah menoleh ke belakang. Ia akan menuntut keadilan, tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk Bayu, yang harus menanggung luka ini. Ismi menatap Bayu yang duduk di sampingnya. Wajah suaminya terlihat sangat lelah, tapi ada keteguhan yang tak tergoyahkan di matanya. Pagi itu, mereka telah membuat keputusan yang paling sulit dalam hidup mereka, dan sekarang mereka siap untuk melaksanakannya. Mereka duduk di sebuah kafe, menunggu pengacara mereka, Pak Rahmat, yang akan menemani mereka ke kantor polisi. Suasana di antara mereka hening, penuh dengan ketegangan yang tak terucapkan. Di dalam tas tangan Ismi, terbungkus rapi sebuah map tebal berisi semua bukti yang telah ia kumpulkan. Kamu yakin, sayang? Tanya Bayu, suaranya pelan. Ini akan mengubah segalanya. Ismi mengangguk. Aku yakin, Bayu, ini satu-satunya jalan. Kita harus melakukan ini. Ia menggenggam tangan Bayu erat. Terima kasih sudah menemaniku. Bayu membalas genggaman itu. Aku akan selalu menemanimu, Ismi. Tak lama kemudian, Pak Rahmat datang. Tanpa membuang waktu, mereka langsung menuju ke kantor polisi. Di sana, Ismi menceritakan seluruh kronologi kejadian, dari awal hingga akhir, di hadapan seorang penyidik. Pak Rahmat membantu Ismi menyampaikan laporannya dengan lugas dan terorganisir. Awalnya, penyidik itu mendengarkan dengan skeptis, seolah ini hanya drama keluarga biasa. Namun,
Ekspresi wajahnya berubah total saat Ismi membuka map dan menunjukkan bukti-bukti yang ada. Ismi mengeluarkan kantong plastik berisi sisa kue, yang masih disegel rapi. Ini adalah sampel kue yang saya berikan kepada ibu mertua saya. Kami sudah memeriksanya di laboratorium forensik swasta, kata Ismi. Ia lalu menyerahkan laporan dari laboratorium forensik. Di sini tertulis, kue ini mengandung racun talium dalam dosis yang mematikan. Mata penyidik itu membelalak kaget. Ia mengambil laporan itu dan membacanya dengan saksama. Wajahnya yang semula datar, kini tegang. Ia menyuruh Ismi untuk melanjutkan ceritanya. Ismi kemudian menyerahkan setumpuk lembaran kertas yang dicetak. Ini adalah bukti kedua. Semua ini adalah percakapan antara Siska dan ibu mertua saya. Mereka merencanakan percobaan pembunuhan ini dengan sangat matang. Penyidik itu mulai membaca pesan-pesan itu. Matanya menyapu setiap kata, setiap kalimat. Siska, aku benci dia, Bu. Semua yang dia punya seharusnya jadi milikku. Bayu juga seharusnya jadi milikku. Ibu mertua, sabar, nak. Kita punya rencana. Ingat rencana kita. Kita akan ambil semuanya. Harta dan juga Bayu. Ismi melihat penyidik itu menggelengkan kepalanya pelan, tidak percaya dengan apa yang ia baca. Ia melanjutkan membaca percakapan yang lebih mengerikan. Siska, aku sudah campur obat tidur dosis tinggi di dalam kue, Bu. Itu akan membuatnya tidak sadar, dan besok aku akan meneleponnya. Setelah dia memakannya, kita akan bilang ke Bayu kalau dia jatuh di kamar mandi. Ibu mertua, bagus, nak. Kita akan mendapatkan semuanya. Aku tidak sabar. Penyidik itu berhenti membaca. Ia menatap Ismi, matanya dipenuhi dengan rasa terkejut dan marah. Ini bukan lagi masalah keluarga. Ini adalah kejahatan serius. Ismi mengangguk. Ya, Pak. Mereka tidak hanya merencanakan pembunuhan, tapi juga ingin merampas semua aset saya. Mereka bahkan sudah menyiapkan dokumen-dokumen palsu. Penyidik itu langsung menghubungi timnya. Dalam hitungan menit, sebuah tim polisi berpakaian preman sudah siap. Mereka akan langsung menuju ke rumah sakit untuk menangkap Siska dan ibu mertua. Kami butuh kalian berdua untuk ikut, kata penyidik itu pada Ismi dan Bayu. Ini untuk konfrontasi. Setelah bukti ini kuat, kami butuh mereka melihat kalian di sana. Ismi mengangguk. Ia siap. Ia akan menatap mereka, bukan dengan kebencian, melainkan dengan ketegasan seorang wanita yang menuntut keadilan. Perjalanan ke rumah sakit terasa seperti adegan dalam film. Mobil polisi melaju kencang, sirene berbunyi, dan Ismi serta Bayu duduk diam di mobil lain, di belakang mobil polisi. Jantung Bayu berdebar kencang. Ini adalah kenyataan. Ibunya dan adiknya akan ditangkap. Ia tidak pernah membayangkan hari ini akan datang. Sesampainya di rumah sakit, tim polisi langsung bergerak. Mereka memasuki kamar rawat inap ibu mertua. Di sana, Siska masih duduk di kursi, menggenggam tangan ibunya yang masih lemah. Ismi dan Bayu menunggu di koridor, mengamati dari jauh. Tiba-tiba, teriakan histeris terdengar dari dalam kamar. Tidak. Aku tidak melakukan apa-apa. Ini semua fitnah. Suara Siska. Lalu terdengar suara tangisan ibu mertua. Bayu, anakku, tolong ibu. Ibumu difitnah. Siska dan ibu mertua dibawa keluar oleh polisi. Mereka mengenakan borgol, dan wajah mereka dipenuhi ketakutan dan kebingungan. Siska melihat Ismi berdiri di koridor. Matanya membelalak. Ia berontak, mencoba mendekati Ismi. Ini semua gara-gara kamu. Dasar wanita kejam. Kau ingin memenjarakan kami, teriaknya. Ibu mertua melihat Bayu. Air matanya mengalir deras. Bayu, anakku, kamu tidak percaya ibumu? Ibumu difitnah oleh istrimu sendiri. Bayu maju selangkah. Ia menatap ibu dan adiknya. Matanya dipenuhi rasa sakit, tapi suaranya tegas. Ibu, Siska, kalian tidak perlu memfitnah Ismi. Bukti-bukti yang kami miliki sudah jelas. Siska dan ibu mertua terdiam. Mereka melihat ke arah Ismi. Ismi menatap mereka dengan tatapan yang dingin, tak sedikit pun menunjukkan keraguan. Kalian berdua bukan lagi keluargaku, kata Ismi dengan suara bergetar. Kalian tidak punya hati. Kalian sudah merencanakan ini semua.
Aku tidak akan membiarkan kalian lolos. Ibu mertua dan Siska mulai menangis, memohon ampun, berlutut. Ismi, kumohon. Kami menyesal. Kami tidak akan mengulanginya lagi. Sudah terlambat, kata Ismi. Waktu untuk meminta maaf sudah habis. Sekarang saatnya kalian membayar atas perbuatan kalian. Polisi membawa Siska dan ibu mertua pergi. Mereka berdua terus menangis dan berteriak, memanggil nama Bayu dan Ismi. Bayu hanya berdiri, menatap mereka pergi, hatinya hancur berkeping-keping. Ismi melingkarkan lengannya di pinggang Bayu. Ia tahu, Bayu terluka, tapi ia juga tahu, ia telah melakukan hal yang benar. Mereka berdua akan melewati ini bersama, dan mereka akan memulai hidup baru, jauh dari bayangan pengkhianatan dan kejahatan. Bab ini berakhir, namun kisah mereka baru saja dimulai. 2 hari setelah penangkapan, suasana di ruang interogasi polisi terasa dingin dan mencekam. Di satu sisi meja, Ismi dan Bayu duduk didampingi pengacara mereka, Pak Rahmat. Ismi terlihat tenang dan berwibawa, sementara Bayu duduk tegak, ekspresi di wajahnya penuh kesedihan namun juga ketegasan. Pakaian mereka rapi, seolah mereka datang bukan untuk sebuah drama keluarga, melainkan untuk menegakkan keadilan. Pintu terbuka, dan Siska serta ibu mertua masuk dengan borgol di pergelangan tangan mereka. Wajah mereka pucat, mata mereka sembab, dan pakaian mereka tampak lusuh. Mereka terlihat tidak berdaya, jauh dari sosok licik dan sombong yang Ismi kenal. Ketika pandangan mereka bertemu dengan Ismi, Siska langsung menunduk, sementara ibu mertua mengangkat wajahnya, penuh dengan permohonan yang putus asa. Ismi. Bayu, maafkan ibu. Isa ibu mertua, suaranya parau. Ibu tidak bermaksud seperti ini. Seorang petugas polisi yang mendampingi mereka menyuruh mereka duduk di sisi lain meja. Ismi menatap mereka, tanpa ekspresi. Hatinya tidak lagi merasakan kemarahan, hanya kekosongan yang dalam. Ia sudah melalui fase itu. Kini yang tersisa hanyalah rasa lelah dan keinginan untuk mengakhiri semuanya. Kami tahu kami salah, kata Siska, air mata mulai mengalir deras di pipinya. Kami minta ampun, Kak Ismi, kumohon, cabut laporanmu. Kami tidak akan mengulanginya lagi. Ismi tidak bergeming. Ia hanya menatap mereka. Ini bukan permohonan maaf yang tulus, melainkan permohonan maaf yang lahir dari ketakutan. Mereka tidak menyesali perbuatan mereka menyesali akibatnya. Mereka takut akan hukuman yang akan menanti mereka. Mengapa kalian berdua melakukan ini? Tanya Bayu, suaranya bergetar. Kenapa kalian tega? Ibu mertua langsung menjawab dengan penuh air mata. Bayu, ibu. Ibu dan Siska tidak pernah menyangka akan sejauh ini. Kami hanya buta karena iri. Kami melihat hidup Ismi begitu sempurna, dan kami merasa hidup kami sangat tidak berguna. Kami tidak pernah sadar bahwa apa yang Ismi miliki adalah hasil kerja kerasnya. Kami hanya ingin hidup seperti dia, sambung Siska dengan terisak. Kami tidak tahu harus bagaimana lagi untuk keluar dari masalah finansial. Kami berutang di mana-mana. Kami pikir, ini adalah satu-satunya jalan keluar. Ismi mendengarkan semua pengakuan itu, tapi hatinya tidak lagi tersentuh. Ia sudah mendengar semua alasan ini di rumah sakit, dan ia tahu, alasan-alasan ini tidak bisa membenarkan percobaan pembunuhan. Sinetron kehidupan memang penuh ironi. Orang yang paling ia bantu, yang paling ia cintai, justru ingin menjatuhkannya. Pak Rahmat, pengacara Ismi, memecah keheningan. Klien saya sudah mendengar pengakuan Anda, tapi kami tidak bisa mencabut laporan. Ada bukti yang sangat kuat, dan ini sudah menjadi kasus kriminal. Percobaan pembunuhan bukan lagi masalah keluarga. Ibu mertua dan Siska langsung menoleh ke arah Ismi. Ismi, kumohon, pinta ibu mertua sambil berlutut. Tangannya yang diborgol terangkat. Ibu tidak bisa. Ibu tidak bisa masuk penjara. Ibu sudah tua, kami menyesal. Kami janji akan berubah. Bayu melihat ibunya berlutut di hadapan istrinya. Hatinya hancur, tapi ia juga tahu Ismi benar. Mereka harus menanggung konsekuensi dari perbuatan mereka. Ibu, Siska, kata Ismi, suaranya lembut tapi penuh ketegasan. Dengarkan aku baik-baik. Aku memaafkan kalian. Aku memaafkan semua kebencian dan iri hati kalian. Aku memaafkan niat kalian untuk membunuhku. Wajah ibu mertua dan Siska langsung berseri,
penuh harapan. Tapi Ismi melanjutkan, tapi pengampunanku tidak bisa menghapus kesalahan kalian di mata hukum. Pengampunanku adalah untuk diriku sendiri, agar aku bisa hidup dengan damai tanpa harus memikul beban kebencian. Tapi kalian harus membayar perbuatan kalian. Kalian akan diadili. Ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang keadilan. Seketika, ekspresi wajah Siska dan ibu mertua kembali dipenuhi keputusasaan. Mereka tahu, tidak ada lagi jalan keluar. Pintu telah tertutup. Ismi tidak bisa disuap dengan air mata dan permohonan yang terlambat. Ismi telah membuat keputusan. Meskipun hati Bayu terasa sakit, ia bangga dengan istrinya. Ismi tidak hanya menuntut keadilan, tapi ia juga menunjukkan kekuatan batin yang luar biasa. Ia tidak membiarkan emosinya menguasai dirinya. Ia bertindak dengan kepala dingin, dan ia membuktikan bahwa kejahatan tidak akan pernah menang. Ismi bangkit dari kursinya. "Kami sudah selesai di sini," katanya pada Pak Rahmat. Ia menatap ibu mertua dan Siska untuk terakhir kalinya. Di mata mereka, ia melihat pantulan penyesalan yang pahit. Penyesalan bukan karena mereka menyakiti Ismi, tapi karena mereka gagal. Ismi dan Bayu meninggalkan ruangan itu, bahu-membahu. Mereka akan memulai hidup baru, bebas dari bayangan pengkhianatan dan kejahatan. Mereka tahu, jalan di depan tidak akan mudah, tapi mereka akan menghadapinya bersama. 6 bulan berlalu sejak laporan polisi diajukan. Hari ini adalah hari di mana keadilan akan dijatuhkan. Ruang sidang dipenuhi dengan ketegangan. Siska dan ibu mertua duduk di kursi terdakwa, wajah mereka tampak lelah dan penuh keputusasaan. Mereka tidak lagi menunjukkan arogansi, hanya ketakutan yang mendalam. Di sisi lain, Ismi dan Bayu duduk di kursi penonton, menunggu keputusan hakim. Ismi menggenggam tangan Bayu erat. Bayu, meskipun terluka, tetap berdiri di samping istrinya, sebuah bukti cinta dan loyalitas yang tak tergoyahkan. Jaksa penuntut umum mempresentasikan semua bukti yang dikumpulkan dengan sangat rapi dan meyakinkan. Laporan forensik yang membuktikan kandungan racun talium dalam kue. Semua percakapan pesan yang dicetak, yang secara gamblang memaparkan rencana keji mereka. Pengakuan yang mereka berikan di hadapan Ismi dan Bayu di rumah sakit. Semua itu tidak bisa dibantah. Pengacara yang ditunjuk untuk Siska dan ibu mertua tidak bisa berbuat banyak. Bukti-bukti yang ada terlalu kuat. Setelah mendengarkan semua argumen, hakim mengambil keputusan. Berdasarkan bukti-bukti yang tidak terbantahkan, pengadilan memutuskan bahwa Siska dan terdakwa ibu mertua bersalah atas percobaan pembunuhan yang direncanakan. Perbuatan mereka tidak hanya keji, tapi juga menunjukkan niat jahat yang mendalam. Oleh karena itu, majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara kepada Siska dan ibu mertua selama 10 tahun. Kata-kata itu bergaung di seluruh ruangan. Siska langsung pingsan, dan ibu mertua menangis histeris. Mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa mereka harus membayar mahal atas perbuatan mereka. Ismi hanya menatap mereka. Tidak ada senyum kemenangan, hanya rasa lega yang mendalam. Akhirnya, keadilan telah ditegakkan. Ia telah membela diri dan melindungi dirinya dari kejahatan. Setelah sidang selesai, Ismi dan Bayu pulang ke rumah. Perjalanan itu terasa jauh lebih ringan. Beban yang selama ini mereka pikul akhirnya terangkat. Mereka berdua tidak bisa menghapus kenangan pahit itu, tapi mereka tahu, mereka telah melakukan hal yang benar. Mereka telah memilih kebenaran di atas kebohongan, keadilan di atas pengkhianatan. "Kamu baik-baik saja, sayang?" tanya Bayu, menatap mata Ismi. Ismi mengangguk. "Aku baik-baik saja. Kamu?" Bayu tersenyum. "Aku juga. Terima kasih sudah tidak membiarkan mereka lolos begitu saja. Kamu benar. Ini adalah satu-satunya cara." Bayu memang terluka, tapi ia tidak lagi merasa sakit. Luka itu akan sembuh seiring waktu. Ia tidak pernah meragukan istrinya. Ismi adalah wanita yang kuat, dan ia telah membuktikannya. Ia tidak hanya melawan kejahatan, tapi ia juga menyelamatkan keluarganya dari kehancuran yang lebih dalam. Beberapa bulan kemudian, Ismi kembali fokus pada bisnisnya. Ia memperkuat sistem keamanan di perusahaannya, ia memperluas jaringan bisnisnya, dan ia menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Ia belajar untuk tidak membiarkan orang lain mengikis kebahagiaannya. Ia tidak lagi membiarkan orang-orang dengan niat jahat masuk ke dalam lingkaran kehidupannya.
Ismi dan Bayu memutuskan untuk pindah ke tempat lain, memulai hidup baru. Mereka menjual rumah lama mereka dan membeli sebuah villa di pinggir kota yang dikelilingi oleh pepohonan rindang. Di sana, mereka menemukan kedamaian yang selama ini mereka cari. Mereka menghabiskan waktu bersama, menumbuhkan cinta mereka yang lebih kuat dari sebelumnya. Mereka tahu, mereka akan selalu memiliki kenangan pahit itu, tapi kenangan itu tidak akan mendefinisikan siapa mereka. Pesan moral. Kisah Ismi adalah pengingat yang kuat bagi kita semua. Iri hati adalah racun yang mematikan. Jika dibiarkan tumbuh, ia dapat merusak tidak hanya diri sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitar kita. Ibu mertua dan Siska tidak membunuh Ismi, tapi iri hati telah membunuh hati nurani mereka sendiri, merampas kebebasan mereka, dan menghancurkan hidup mereka. Kadang-kadang, kita tidak bisa lari dari kejahatan. Orang terdekat kita bisa menjadi orang yang paling berbahaya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu mendengarkan intuisi kita. Firasat Ismilah yang menyelamatkan nyawanya. Dan yang terpenting, kisah ini mengajarkan kita bahwa keadilan harus ditegakkan. Ada kalanya, memaafkan tidak cukup. Pengampunan adalah untuk diri kita sendiri, agar kita bisa hidup tenang, tapi keadilan adalah untuk pelaku kejahatan. Mereka harus menanggung konsekuensi dari perbuatan mereka. Hanya dengan cara itu, kita dapat memastikan bahwa kejahatan tidak akan terulang kembali. Ismi tidak hanya selamat dari sebuah skenario pembunuhan, tapi ia juga muncul sebagai pemenang. Ia tidak membiarkan dirinya menjadi korban. Ia mengambil kembali kendali atas hidupnya, dan ia membuktikan bahwa kejahatan tidak akan pernah menang.